Jamaah, banyak setiap kita yang mungkin sudah tahu bahwa doa di waktu asar pada hari Jumat, insya Allah doanya Allah dengar dan doanya akan dikabulkan. Maka ini jelas harus dimanfaatkan dengan maksimal oleh kaum muslimin, sebab yang menyatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Yaumul Jum'ati isnata asyrata sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyahu faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asar. Pada hari Jumat, di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba pun memohon apa saja kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, kata Rasulullah, carilah kesempatan itu di akhir waktu setelah asar. Masya Allah. Namun yang akan menjadi pertanyaan jamaah, bagaimana praktik menyikapi waktu ini? Sebab tentu tidak akan ada di antara kita yang ingin melewatkan begitu saja kesempatan yang luar biasa ini. Karena seorang istri pasti berharap agar hidayah menyapa suaminya, maka dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bermunajat kepada Allah. Begitu pula seorang suami yang berharap sama, yaitu semoga istrinya mendapatkan hidayah, maka dia pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bermunajat kepada Allah. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan ada 3 cara untuk memaksimalkan waktu yang mustajab setelah asar hari Jumat tersebut jamaah. Pertama, dan ini tingkatan yang paling tinggi, adalah tetap tinggal di masjid setelah sholat asar, tidak keluar dari masjid dan dia tetap berdoa di dalam masjid tersebut. Dan ini ditekankan ketika akhir waktu asar menjelang maghrib. Ini adalah kedudukan tertinggi jamaah. Dan dalam keterangan di kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Zawziyah, seorang Sa'id bin Zubair jika selepas sholat asar, maka dia tidak berbicara dengan seorang pun sampai tenggelam matahari. Kalau sekarang ini biasanya dilakukan oleh mereka saudara-saudara kita para marbot masjid atau imam tetap masjid atau santri tahfiz Al-Quran di pesantren, karena mereka biasanya tidak keluar dari masjid selepas sholat asar. Seperti yang biasa kita lakukan dulu yang pernah menjadi santri. Selepas sholat asar biasanya adalah waktu yang sangat nyaman bagi santri untuk melakukan murojaah kembali hafalan Al-Quran di masjid dan memunajatkan doa sampai menjelang waktu maghrib. Namun tentu jamaah tidak semua orang yang memiliki kesempatan yang pertama ini. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyebutkan hal ini merupakan tingkatan yang pertama. Namun siapapun kita sebenarnya bisa mendapatkan kesempatan yang pertama atau yang tertinggi ini jamaah, yaitu dengan cara menitip doa kepada mereka yang memang memiliki kesempatan luang di waktu asar tersebut, semisal marbot atau imam yang selalu stay di masjid atau para santri penghafal Al-Quran. Sebab boleh hukumnya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meminta didoakan kepada orang yang masih hidup dengan niatan agar orang tersebut pun mendapatkan manfaat, yaitu malaikat akan langsung mendoakannya di saat dia mendoakan saudaranya. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim nomor 2733, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi zuhril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya itu tidak mengetahui bahwa dia sedang didoakan adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang memiliki tugas mengaminkan doa kepada saudaranya itu. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat itu pun berkata, amin, engkau pun akan mendapatkan yang sama dengannya. Masya Allah.